Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran hukum maritim ya. Jadi di sini adalah hukum laut ya. Objeknya adalah laut ya. Jadi hukum maritim adalah uh, yang wajib diketahui oleh para pelaut yang bekerja di atas kapal. Karena apa? Karena objeknya kita adalah kalau kapal pasti dia larinya ke air atau ke laut ya. Jadi di sini laut suatu objek yang utama bagi hukum maritim ini ya. Jadi hukum maritim ini kenapa kalian harus belajar ya, karena tujuan dari pembelajaran ini kalian harus paham ya pengertian hukum laut dan hukum maritim itu sendiri, kemudian tujuan hukum maritim dan sumber hukum itu dari mana ya. Dari pengertian, sekarang tujuan hukum, kemudian tugas dan tanggung jawab awak kapal sesuai dengan aturan P2TL. Jadi di sini nanti kalian akan belajar ya. Nanti pada semester 2 kalian akan belajar tentang tugas dan tanggung jawab awak kapal sesuai dengan aturan P2TL, peraturan pencegahan tubrukan di laut ya. Nanti kalian akan belajar di semester 3 ya. Kemudian keempatnya, tujuan pembelajaran ini kalian wajib tahu hak dan kewajiban anak kapal ya. Ini masalah hak dan kewajiban. Haknya kamu penuhi, kewajibannya kamu harus lakukan ya. Jadi seperti itu. Jadi ada timbal balik, ada hak, ada kewajiban. Jangan meminta hak saja baru kewajiban kalian nggak laksanakan. Begitupun kewajiban kalian laksanakan, kalian harus minta hak di situ ya. Kemudian ada perjanjian kerja laut. Nah, di situ perjanjian laut nanti itu masalah kalian penggajiannya berapa, kemudian kontraknya berapa tahun, kamu dapat asuransi atau tidak. Semua nanti ada di perjanjian kerja laut atau PKL. Ya, kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya keenam adalah kelengkapan dokumen kapal berdasarkan aturan administrasi pelabuhan. Ya, apa saja yang perlu siapkan di kapal ini ya, terutama kapal perikanan. Tentunya nanti ada namanya SIUP, SIKP, kemudian CP ya. Nanti kalian belajar nanti di KT selanjutnya. Kita belajar dulu tujuan pembelajaran ini ya. Jadi kelengkapan dokumen kapal untuk khususnya peraturan kapal perikanan itu kalian harus SIKP, CP dan SIUP. Itu yang pertama, nanti ada lain sebagainya. Kemudian pengurusan administrasi kapal berdasarkan aturan kesabandaran. Jadi administrasi apa yang kamu lengkapi sebelum kalian berangkat kapalnya dari fishing ground ke fishing base ke fishing ground atau selanjutnya ya. Apa saja yang kalian siapkan di situ? Administrasi harus diurus ya. Surat-suratnya harus diurus semua, mulai dari tulis, kemudian barang-barangnya P3K-nya lengkap enggak atau lain sebagainya, itu harus diurus. Nanti Kesabandar ini akan mengeluarkan surat layak laut kalian ya. Jadi tujuh ini tentang pengurusan administrasi kapal berdasarkan aturan kesabandaran. Oke, itu tujuan dari pembelajaran hukum maritim. Ya, di sini tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, pengertian hukum laut dan hukum maritim. Ya, yang pertama tujuan pengertian hukum dan hukum maritim adalah ya, jadi sesuai dengan Jordan Aircon 2004, hukum maritim adalah himpunan peraturan termasuk perintah yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu menurut Jordan Aircon 2004 ya. Jadi hukum maritim termasuk perintah-perintah yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim ini ya, atau masyarakat kelautan ya. Hukum ini bersifat memaksa ya, karena ada yang diperintah atau larangan dan harus ditegakkan dengan cara paksa. Inilah hukum ya. Kemudian hukum laut ya. Hukum laut ialah hukum yang mengatur laut sebagai objeknya. Tadi udah jelaskan pertama ya. Jadi sebagai objeknya ya, dengan mempertimbangkan beberapa aspek ya dan kepentingan seluruh negara termasuk yang tidak berpantai, guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung di dalamnya bagi umat manusia sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982 beserta konvensi-konvensi internasional yang terkait dengannya. Ya, jadi hukum laut ini mengatur laut sebagai objeknya. Ya.
Kemudian hukum laut nasional kita sudah berkembang pesat, ya. Karena apa? Laut ini tidak ada batasannya. Dalam arti apa? Kalau kita misalkan di Dumai saja, Laut Dumai, itu kita bisa menyambung ke laut ke seluruh dunia, ya. Kalau kalian bisa lihat di globe atau peta, ya, kalau laut kita lihat ke sebelah saja, itu akan kalian dimanapun dia akan tersalurkan laut ini ini. Nah, itulah laut, ya. Jadi laut itu tidak ada batasannya, ya, luasnya seluas-luasnya. Kita lihat dari berapa persen dunia ini 1:3, artinya apa? Jadi satu ini lautan, nah tiganya adalah daratan, nah, seperti 1:3. Jadi laut ini memang cukup besar sekali, ya, 1:3. Ya, hukum laut yang kita pakai, ya, hukum nasional ini, ya, yang pertama adanya peraturan hukum yang mengangkut dunia pelayaran, ya, yang menyangkut dunia pelayaran, ya. Yang pertama kita ada namanya Kitab Undang-Undang Dagang 1 Mei 1948, ya, diperbarui lagi 1933, ya, dan mulai berlaku 1938 tentang pengangkutan laut di Indonesia. Ini masih dipakai, ya, hukum laut ini. Kemudian Undang-Undang Pelayaran Indonesia 1936 tentang keterbukaan perdagangan luar negeri telah diterbitkan kebijaksanaan mengenai Impres nomor 4 1985 dan November tanggal 21 1988, ya, tabnya ini mengenai Impres, ya. Kemudian 3, ya, hukum nasional yang menyangkut hukum publik internasional adalah Ordonansi Kapal-Kapal 1938 tentang persyaratan kapal untuk alat-alat perlengkapan dan pengawakan. Ini sesuai dengan SOLAS 1974, ya. Tujuan hukum maritim antara lain, ya, tadi kita udah belajar tentang hukum nasional, ya, yang dipakai di internasional, ya. Sekarang tujuan hukum maritim antara lain menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingan tidak dapat diganggu, ya. Kemudian setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum. Selanjutnya, hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya, ya. Jadi hukum maritimnya ada tempat. Yang pertama hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional, ya. Kalau nasional itu berlaku untuk kita misalkan Indonesia, berarti Indonesia saja. Apabila dipakai di hukum internasional itu tidak pakai, ya. Kemudian ada hukum maritim internasional, yaitu berlaku untuk kita nasional, berlaku juga untuk dunia, ya. Jadi itu ditinjau dari tempat berlakunya. Ada namanya hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional, ya. Hukum maritim nasional ini berlaku secara nasional dalam suatu negara. Untuk Indonesia contohnya ada buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran, ya. Kitab Undang Hak Dagang, ya, tentang kewajiban yang timbul dari pelayaran. Kemudian buku kedua bab KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. Kemudian buku ketiga bab 9 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran undang-undangan nomor 1 tahun 2001 tentang pelayaran. Peraturan Permen Pemerintah nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan. Kemudian keputusan Menteri Perhubungan dalam ini Menteri Perhubungan RI nomor 70 tentang pengawakan kapal niaga. Kalau tadi hukum nasional yang di Indonesia, kemudian ada hukum maritim internasional, ya. Jadi hukum internasional ini berlaku untuk bangsa dan negara semuanya, ya, bukan di Indonesia saja, tapi negara manapun harus mengikuti
hukum internasional ini. Yang pertama adanya Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972 ya. Kemudian ada namanya Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Laut tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995 ya. Kemudian ada Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974 ya. Kemudian Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut tahun 1973-1978 ya. Kemudian Konvensi tentang Organisasi Satelit Maritim Internasional atau Inmarsat ya 1976 ya. Kemudian ada International Convention on Maritime ya tentang SHARE Maritim tahun 1979. Lovers serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that